di mana gara-gara pinjol misalnya seseorang dengan teganya membunuh, Iya. entah itu istrinya, entah itu anaknya, bahkan juga membunuh tetangganya. 50% dari pendapatan itu kita gunakan untuk nafkah keluarga. Iya, nafkah 50%. Kemudian 30% itu adalah untuk investasi, termasuk juga untuk investasi akhirat. Kemudian 20% itu adalah untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang ini adalah untuk keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari Masjid Al-Mutakin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menyampaikan pesan-pesan hikmah yang bisa diambil dari kegiatan ini. Tentunya banyak hal yang dapat kita petik dari obrolan kami hari ini bersama saya dengan Taufik Hidayat dalam Obrol Salam. Baik. Terima kasih. Hari ini kita juga sudah kedatangan tamu kita, Mukarramah Haji Muhammad Haji Mayrijani MAG. Masya Allah, beliau ini sudah tentunya banyak dikenal ya di kalangan umat Islam dan di Kota Banjarmasin khususnya. Saya sedikit cerita tentang beliau adalah beliau Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan. Dan beliau juga sebagai salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah bisa duduk hari ini bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, alhamdulillah kita hari ini bisa berbincang-bincang, Ustadz. Tentu Ustadz kami bisa sampaikan kita hari ini berbicara banyak hal tentunya dengan apa yang menjadi kapasitas Pian nanti dalam hal ini sebagai salah satu dari PWM juga sebagai Ketua Masyarakat Syariah Kalimantan Selatan. Rasanya ulun perlu perkenalkan atau Pian langsung perkenalan atau ulun sampaikan sedikit. Beliau adalah Pak Ustadz Haji Mayrijani MAG, Master Agama. Beliau saat ini banyak aktif di beberapa organisasi. Pada satu disebutkan adalah sebagai PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah ya Pak ya. Silakan Pak Ustadz, barangkali bisa sedikit cerita kegiatan Ustadz belakangan hari ini apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sangat bersyukur pada kesempatan di siang hari ini diundang untuk bersama-sama mengisi podcast di Al-Muttaqin. Mudah-mudahan tentunya ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri kami pribadi dan juga masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin. Dan aktivitas sehari-hari saya sebagai ASN dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin. Oh iya, tadi saya lupa sebut. Ada lagi yang lain mau ceritakan? Cukup keluarga, keseharian, istri, keseharian, aktivitas kita berdakwah ya. Jadi di masjid-masjid atau musala atau juga tempat-tempat pengajian ibu-ibu di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan juga Martapura. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas kita hidup di dunia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Baik Pak Ustadz. Rasanya kita tidak lengkap kalau kita tidak banyak menggali nih tentang bagaimana Ustadz selama ini berkiprah ya di kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi syariah ya, keuangan syariah. Hari ini kira-kira kita bicara tentang apa temanya Ustadz nih? Manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah, menarik sekali nih Ustadz. Artinya kalau manajemen satu ilmu tersendiri, keuangan juga tersendiri, syariahnya apalagi Ustadz ya? Nah ini yang perlu diperhatikan oleh pemirsa sekalian yang budiman yang dirahmati Allah. Kita hari ini bicara tentang manajemen keuangan syariah. Baik Ustadz. Umat barangkali perlu tahu nih Ustadz, kalau manajemen kan udah tahu, keuangan udah tahu, ini syariahnya nih Pak, mungkin dirangkai dengan manajemen keuangan syariah, kira-kira bisa dikutip sedikit nggak definisi barangkali untuk? Silakan Pak Ustadz. Kita hidup sebagai seorang muslim tentunya, maka Al-Quran dan As-Sunnah menjadi barometer dalam mengarahkan kita
agar kita mendapatkan bukan hanya keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu adalah akhirat. Jadi sebagaimana yang sering kita berdoa dengan doa yang banyak orang menyebutnya sapu jagat. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan juga kehidupan akhirat yang baik. Jadi tujuan kita hidup di dunia adalah bukan hanya mengejar dunia, tetapi juga akhirat menjadi tujuan akhir kita. Ya, tapi betul. Juga jangan sampai kita melupakan yang namanya dunia. Tetap jadi bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya Islam sudah memberikan panduan-panduan kepada kita semua. Jadi luar biasa ajaran Islam, dan ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau, ketika menjelang wafat, Nabi SAW mendapatkan wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Dalam artian sepeninggal Nabi SAW, sesungguhnya ajaran Islam itu adalah sudah sempurna, bahkan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia. Luar biasanya ajaran Islam. Bukan hanya mengurusi masalah-masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup mengurusi kita manusia dalam semua aspek. Bahkan dalam hal yang terkecil yang kita anggap remeh, misalnya buang air misalnya. Betul. Bagaimana Islam memberikan panduan ketika masuk WC, misalnya bagaimana, kemudian bagaimana bersuci. Ini bukan membebani kita manusia, tetapi tentunya memberikan kemaslahatan bagi kita manusia, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Misalnya dalam masalah investasi, bagaimana kita di satu sisi ingin untung, tetapi di sisi lain juga kita tidak melanggar hukum-hukum agama. Nah, dengan ajaran Islam lah memberikan panduan, tuntunan kepada kita agar bisa mendapatkan dunia bahagia, akhirat pun juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Seperti doa yang tadi Ustaz Sapu Jagat, Ustaz. Betul. Nah ini alhamdulillah ya, sudah dari awal pembuka saja kita sudah bisa berpikir nih ya, dengan apa yang diwahyu disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Jadi telah kucukupkan tadi ya, Ustaz. Artinya segala aspek dicukupkan. Nah, barangkali begini Ustaz, kira-kira apa yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah SAW tadi telah dicukupkan itu, kira-kira korelasinya dengan kehidupan manusia apa nih Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Dalam ajaran Islam itu kan terbagi kepada 3. Pertama adalah ada berkenaan dengan akidah, yang kedua berkenaan dengan ibadah, ibadah mahdoh, yang ketiga adalah berkenaan dengan akhlakul karim atau ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Ya, iman. Terkait dengan ibadah misalnya, ibadah itu terbagi kepada 2. Ada ibadah yang mahdoh, dalam artian ibadah khusus. Salat, puasa, zakat, haji, itu sudah ada panduannya di dalam Al-Quran. Dan itu sudah menjadi baku tentunya. Apa-apa yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran, apa-apa yang sudah ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih atau juga yang hasan, itu menjadi panduan kita di dalam beribadah. Bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat, sampai dengan haji. Bahkan Nabi berpesan kepada kita, kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, khudhu anni manasikakum, ya Nabi. Ambillah manasik haji dariku untuk kamu sekalian. Jadi panduan dalam ibadah ini sudah baku. Tidak bisa kita tambah-tambahi dan tidak bisa kita kurang-kurangi. Kita tinggal nerimo, kata orang Jawa, apa yang sudah ada dalam contoh Nabi untuk bisa kita amalkan. Nah, tetapi juga dalam kehidupan kita di dunia ada persoalan-persoalan al-mas'alah ad-dunyawiyah. Persoalan-persoalan duniawi atau juga persoalan-persoalan muamalah. Bahkan dalam waktu 24 jam waktu kita mungkin lebih sering kita gunakan dalam hal-hal muamalah, berhubungan bagaimana dengan tetangga, bagaimana kita antara penjual dengan pembeli. Nah, ini juga ternyata sudah ada di dalam ajaran Islam. Walaupun panduan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu
lebih banyak menjelaskan hal-hal yang pokok. Karena apa? Karena kehidupan manusia ini kian hari kian berkembang terus. Dan tentunya di situ ada inovasi, ada juga yang namanya inovasi dan juga kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh manusia. Kalau seandainya ajaran Islam dalam masalah dunia itu harus mengikuti zaman Nabi, maka kita pasti ketinggalan. Nah, maka itu dalam kaidah menyebutkan al-aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah itu hukum asalnya adalah boleh semuanya. Jadi silakan umat atau manusia ini untuk melakukan hal apa saja yang terkaitan dengan dunia ya. Betul. Duniawi, silakan maju, berkreasi, berinovasi. Silakan. Betul. Tetapi tentunya landasan Al-Quran dan hadis Nabi tetap menjadi pijakan. Baik, Ustaz. Nah, ini kita mengerucut ke hal-hal yang berkaitan dengan manajemen atau sistem keuangan syariah nih, Ustaz. Kita ketahui artinya manajemen itu adalah pengelolaannya, Ustaz, ya, dalam arti sederhananya. Nah, yang dimaksud dalam manajemen keuangan syariah ini kira-kira yang bagaimana, Ustaz? Secara umum kita bisa gambarkan kepada umat nih agar mereka paham dulu. Kemudian nanti setelah itu kita bisa berikan penjelasan bagaimana langkah teknis untuk umat ini cara melakukan mengelola keuangan itu secara syariah. Gitu. Silakan Pak Ustaz. Terkait dengan pengelolaan keuangan dengan sistem syariah, kita kan mungkin mencontohkan dalam hal yang kecil, mungkin dalam ekonomi keluarga misalnya. Ya. Kita punya pendapatan dan kita harus mengelola dengan baik pendapatan tersebut. Apalagi saat ini luar biasa godaan-godaan seperti misalnya judi online, judo yang mempengaruhi kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan banyak kejadian-kejadian di mana gara-gara pinjol misalnya seseorang dengan teganya membunuh, entah itu istrinya, entah itu anaknya, bahkan juga membunuh tetangganya atau rekan kerjanya, sebagaimana yang sering kita baca di berita-berita online. Ternyata diawali dengan yang namanya judi online. Padahal dia sudah memiliki pekerjaan yang mapan, penghasilan yang dibilang cukup di atas rata-rata. Tapi karena pengaruh-pengaruh judi online dan segala macamnya, termasuk juga pinjaman online, akhirnya dia tidak bisa menata keuangan dengan baik. Nah, jadi kita dalam berkeluarga, tentu kalau seandainya kita tidak bisa menata keuangan atau ekonomi keluarga, pasti terjerumus ya. Terjerumus. Nah, ini penyebabnya apa ya Pak Ustadz ya? Kita tadi sudah punya penghasilan cukup, gaji cukup. Apakah boleh dikatakan hasil atau penghasilannya dikatakan tidak berkah? Terus bagaimana kita mencari keberkahan? Kita padahal mendapatkan gaji tadi ya, penghasilan itu dari hasil kerja kita tentunya, dari rezeki yang Allah berikan. Nah, bagaimana Pak Ustadz untuk menangkal hal itu Pak Ustadz? Nah, ini mungkin diawali pertama adalah dari sumber. Sumber dulu. Jadi sumber yang didapatkan tentunya dengan cara yang halal. Berhalal ya. Nah, yang kedua adalah kemana dia manfaatkan penghasilan itu. Manfaatkan. Nah, kalau boleh dibagi misalnya dalam menata keuangan keluarga misalnya 50% dari pendapatan itu kita gunakan untuk nafkah keluarga. Nafkah 50%. Kemudian 30% itu adalah untuk investasi, termasuk juga untuk investasi akhirat. Kemudian 20% itu adalah untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang ini adalah untuk keinginan. Iya. Jadi ada kebutuhan ya, mungkin lebih dari kebutuhan ya. Ada kebutuhan untuk 50%, keinginan 20%. Oh iya, ini jadi keinginan kita boleh juga ya? Tidak bisa menahan ya keinginan. Nggak bisa ditapikan ya Ustaz ya. Apalagi misalnya kaum hawa. Misalnya. Iya. Sambil lihat ternyata lewat pisang goreng, beli akhirnya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Jadi apalagi banyak aplikasi-aplikasi online. Nah, ini juga salah satu Ustaz yang mungkin memudahkan orang untuk membelanjakan hartanya tanpa dipikir apakah ini adalah kebutuhan atau keinginan. Iya. Nah, dia harus menata itu. Nah, kemudian khusus terkait dengan investasi misalnya, ini juga bisa menjadi berkah atau tidaknya pendapatan yang dia dapatkan.
Kalau seandainya dari investasi tersebut, misalnya yang 30% tadi dia gunakan dalam sistem keuangan syariah, nah ini betul, yang insya Allah akan membawa berkah bagi harta yang dia miliki dan tentunya juga keluarga yang memakan harta tersebut. Nah, jadi sebenarnya Islam sudah memberikan panduan bukan hanya terkait dengan ukhrawi atau juga ibadah kita, tetapi juga di dalam pendapatan yang kita dapatkan, kemudian kemana kita harus investasikan atau juga belanjakan. Betul. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur masalah sholat, puasa, zakat, haji saja, tetapi juga bagaimana kita mendapatkan harta dan juga mempergunakan harta tersebut. Apalagi saat ini kan banyak sarana-sarana investasi yang memudahkan bagi kita, khususnya kaum muslimin. Tapi ini sebenarnya inklusif. Jadi seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah itu inklusif. Bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi orang-orang non-muslim. Bahkan di negara Inggris yang notabene adalah non-muslim, nah, maka justru mereka lebih tertarik dengan perbankan Islam, berbasis syariah tadi, investasi yang berbasis syariah. Iya. Dan ini menarik Pak Ustadz, kita tadi kalau bicara manajemennya atau pengelolaan tadi, kita ada persentase tadi 50, 30, 20. Apakah dalam Islam diajarkan hal-hal seperti ini Ustadz? Apakah memang itu bagian dari ijtihad para ulama atau para ahli yang untuk mengarahkan ke sana Ustadz? Nah, sebenarnya pokok-pokok itu sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Yusuf misalnya ayat 47 di mana pada saat itu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negara ketika itu. Dan sang raja bermimpi yang dalam mimpinya itu ada 7 lembu atau domba. Ya akan terjadi pancaklik memakan 7 domba yang kurus. Jadi pada saat itu Nabi Yusuf mampu untuk mentakwilkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Yusuf mengatakan bahwa kalian harus bercocok tanam selama 7 tahun lamanya. Kemudian setelah itu biarkan hasil itu ada di tangkainya, bukan dalam artian dibiarkan layu, bukan, tetapi disimpan maksudnya. Disimpan untuk persiapan di masa paceklik 7 tahun kemudian. Dan satu-satunya negara atau juga wilayah ketika itu yang mampu untuk menahan paceklik ketika itu hanyalah Mesir. Di mana negara-negara lain pada saat itu terjadi paceklik, ternyata atas saran daripada Nabi Yusuf dalam memanajemen yang namanya keuangan negara pada saat itu, akhirnya Mesir mampu bertahan. Jadi krisis ya Ustadz ya. Jadi krisis itu terjadi juga dengan keluarga, tentu pasti akan terjadi Ustadz ya. Kalau tidak kita bagi-bagi tadi dalam hal pengaturan keuangan. Ini hal yang terkecil Ustadz ya. Kita tidak bicara dulu negara misalkan ya. Nah, saya misalkan punya penghasilan anggaplah 100 juta. Insya Allah ya Pak Ustadz, mudah-mudahan. 100 juta itu kalau dihitung 50% itu waduh, berlebihan sekali Ustadz ya. Itu bisa menghidupi berapa berapa istri ya barangkali. Ya mudah. Ya ini yang Ustadz yang tidak dipahami oleh umat kadang-kadang Ustadz. Dan ternyata di situ ada yang nilai investasi untuk akhirat tadi disebutkan Ustadz. Nah, bagaimana Pak Ustadz menginvestasikan akhirat tadi Ustadz? Apakah kita mengharapkan return atau hasil di dunia atau dua-duanya nih kita bisa boleh dapat? Di samping pendapatan yang kita dapatkan, maka di situ juga ada kewajiban kita. Kalau misalnya sudah sampai nisab dan haul dari harta kita, maka ada kewajiban dalam agama yang disebut dengan zakat. Nah, kemudian adapun yang memang belum mencukupi nisab dan haulnya, itu juga ada yang namanya sedekah atau sesuatu yang sunnah, sedekah atau juga infak. Nah, karena sesungguhnya setiap pagi akan turun 2 malaikat kepada diri kita semua. Kemudian apabila yang dihinggapi oleh malaikat ini adalah orang yang gemar untuk berinfak dalam setiap harinya, maka malaikat akan mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti atau berikanlah keberkahan pada harta yang dia miliki.
Sementara kalau ternyata yang digapi oleh malaikat ini orang yang bakhil, orang yang kikir, maka malaikat yang satunya akan mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, musnahkan dari harta yang dia miliki. Jadi investasi ini bukan hanya investasi duniawi yang tentu hanya harus kita persiapkan, tetapi juga investasi akhirat. Iya, bentuknya tadi ya zakat, Ustadz ya. Itu investasi juga Ustadz ya, sedekah, berimpak itu bagian dari investasi Ustadz ya. Betul. Nah kalau misalkan tadi yang ada 100 juta, 30% itu investasi. 30 juta loh Ustadz. Investasi. Ya, investasinya ya. Investasi duniawi dan juga duniawi ya. 10 juta untuk duniawi ya. 10 juta untuk impak. Luar biasa Ustadz ya. Nah ini Ustadz tadi kembali lagi ke masalah yang tadi yang Ustadz sampaikan, artinya sumber dan kemana itu ternyata lebih penting dibandingkan kita harus artinya pendapatan itu kita belanjakan gitu kan. Nah kalau sumbernya saja tidak jelas Pak Ustadz, kira-kira perjalanan ke sini syar'i nggak Ustadz nih? Apabila seseorang ternyata mendapatkan harta dari sumber yang haram, maka dari apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya, nerakalah baginya. Jadi dalam sejarah misalnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu beliau setiap hari sebelum makan atau minum pasti bertanya terlebih dahulu kepada pembantu beliau, dari mana mendapatkan makanan ini. Suatu ketika karena saking letihnya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar lupa untuk bertanya. Setelah selesai beliau meminum minuman yang telah disuguhkan oleh pembantunya, pada saat itu barulah pembantu tadi berkata, sesungguhnya wahai Tuan, aku mendapatkan minuman ini atau makanan ini adalah dari pasar. Sebelumnya tadi aku berjumpa dengan seseorang yang dulu di masa jahiliyah aku pernah mengobatinya, bahasanya dengan jampi-jampi. Setelah itu ternyata tadi aku bertemu dengannya, lalu aku diberikan olehnya uang. Nah kemudian dari uang inilah aku belikan makanan atau minuman yang engkau barusan nikmati tadi. Mendengar hal itu, padahal ini belum tentu haram juga kan, betul. Tapi saking hati-hatinya Abu Bakar pada saat itu, beliau pun langsung mengeluarkan apa yang sudah ditelannya. Jadi sampai-sampai Abu Bakar mengatakan lebih baik bahasa kitanya meninggal dunia dibandingkan ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW, barang siapa yang tumbuh daripadanya daging yang itu berasal dari sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Jadi saking hati-hatinya Abu Bakar. Kalau seandainya seseorang terlanjur bagaimana? Nah ini ya. Misalnya dulu dia tidak mengetahui sumber-sumber yang haram misalnya. Maka caranya ada dua macam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 3 orang yang terkurung dalam goa, yang pada saat itu yang satu menyatakan bahwasanya kita harus berdoa untuk bisa keluar dari gua ini dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan. Nah, salah satunya berdoa, dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya sampai dia menyuguhkan susu untuk orang tuanya, tapi pada saat itu orang tuanya masih tidur pulas, sementara di sisinya ada anak-anaknya yang ingin meminta susu tersebut, tapi saking baktinya kepada orang tua, dia tidak mau memberikan susu tersebut kecuali dinikmati terlebih dahulu oleh orang tuanya. Yang kedua ada lagi seorang yang dulunya fakir miskin, pada saat itu ingin menikahi seorang wanita, tetapi wanita itu dalam keadaan yang kaya raya, padahal dia juga ada hubungan keluarga. Tapi ternyata wanita itu pun menolak pinangan daripada laki-laki tersebut. Nah, beberapa tahun kemudian keadaan berubah. Wanita itu jatuh miskin, sementara laki-laki tadi menjadi orang yang kaya. Pada saat itu wanita tadi datang ke laki-laki tadi, ingin meminta makanan untuknya, karena dia sedang perlu akan makanan tersebut. Nah, laki-laki tersebut mau memberikan, tetapi dengan syarat dia harus menyerahkan kehormatannya. Pada saat dia ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut, tapi wanita tadi berkata, tidak takutkah engkau kepada Allah? Mendengar hal itu, laki-laki tadi pun langsung meninggalkan wanita tadi, dan tanpa lagi memperhatikan apa yang sudah dia berikan, dia langsung lari sejauh-jauhnya
karena takut akan perbuatan tersebut. Akhirnya dia sadar, ya Allah, jikalau perbuatan itu engkau anggap sebagai bagian daripada pahala bagiku, maka bukakanlah pintu gua. Akhirnya pintu gua itu terbuka sedikit demi sedikit. Ya, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga berkata lagi, dulu aku memiliki pembantu atau juga karyawan. Pada saat aku ingin memberikan gaji untuknya, ternyata karyawan tadi sudah tidak ada lagi, sudah menghilang. Maka aku simpan gajinya, kemudian aku belikan kambing dan juga unta-unta. Beranak pinak, unta-unta itu beranak pinak, kambing itu juga semakin banyak. Nah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian pembantu itu datang menagih janjinya, menagih gajinya yang dulu. Maka aku katakan, semua yang ada di ladang ini, di padang yang luas ini semua adalah milikmu. Lalu sang pembantu tadi berkata, jangan engkau bahasa kitanya mungkin menganggap remeh diriku, jangan engkau meremehkan diriku, bahwasanya mengatakan ini adalah milikku, aku hanya minta gajiku yang dulu. Tetapi betul kata tuannya, ini adalah gajimu yang dulu engkau pernah bekerja, kemudian aku belikan kambing-kambing dan dia beranak pinak, kemudian unta-unta juga beranak pinak. Maka karena dia akhirnya mengetahui itu adalah miliknya, dia ambil seluruhnya. Nah, dari hadis ini menurut para ulama, kalau misalnya kita pernah mengambil sesuatu yang bukan berasal dari sesuatu yang halal, maka kembalikan seluruhnya, baik itu pokoknya atau juga hasil pengembangan daripada harta tersebut. Tapi pendapat yang kedua, mungkin ini yang paling dipilih. Kalau pendapat pertama tadi berat ya untuk memilih. Kalau pendapat kedua menyatakan kembalikan yang pokoknya saja. Adapun yang menjadi kelebihan pengembangan dari harta tersebut itu sudah menjadi hak milik daripada si tuannya. Masya Allah, Pak Ustadz. Mungkin jadi lebih banyak orang memilih yang kedua. Karena diberikan ruang untuk itu, Pak Ustadz ya. Nah, ini yang hampir terakhir kita, Pak Ustadz, kita tadi kan awal kita sudah sepakat dengan tema pengelolaan atau manajemen keuangan atau ekonomi syariah, Ustadz. Yang fenomena kita dapatkan akhir-akhir ini dalam 1 atau 2 dekade ini kan banyak berkembang nih bank atau usaha-usaha berbasis syariah itu, Ustaz. Salah satunya kita sebut saja bank yang ada di Indonesia saja. Nah, barangkali mohon pendapat Pak Ustadz nih, dengan sistem bagi hasil yang sudah dijalankan oleh tentunya dengan sistem lembaga keuangan kita nih saat ini, Pak Ustadz. Kira-kira pendapat Pak Ustadz, apakah sudah bisa dikatakan itu sudah menjadi sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan yang memang syar'i itu, Ustadz? Mungkin bisa disampaikan, Ustadz. Alhamdulillah, di tahun 1991 pada saat itu hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia di mana menghasilkan bagaimana jikalau umat Islam mendirikan yang namanya Bank Syariah. Kemudian alhamdulillah berdirilah yang namanya Bank Muamalat Indonesia. Nah, pertama kali. Pada saat itu memang stagnan sampai di tahun 2000 baru berdiri bank-bank syariah yang lain. Nah, ini tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam, termasuk juga umat yang lain. Di mana bagi umat Islam kita diberikan yang namanya dulu pilihan. Kalau sekarang tentunya sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk memilih yang namanya sistem keuangan syariah. Ibarat kata dulu kita tidak ada pilihan, di mana kita hanya disuguhkan sesuatu yang dalam kacamata agama ini adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi sekarang kita diberikan pilihan sesuatu yang tentunya halal. Dan terkait dengan apa yang menjadi operasional di keuangan syariah itu sudah ada dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan mereka mengkaji tidak sembarangan juga. Dan mungkin ada beberapa pegawai-pegawai pada saat memberikan informasi yang ya tidak secara menyeluruh, yang pada akhirnya muncul stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah atau juga perbankan syariah khususnya. Jadi sebenarnya jikalau lembaga keuangan syariah itu berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam fatwa, insya Allah itu syar'i.
Betul. Nah, syar'i insyaallah. Kemudian dalam kaidah menyebutkan malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Iya. Adapun sesuatu yang mungkin belum sempurna, tetapi ini adalah sebagai sebuah kewajiban bagi kita untuk tetap menjalankan, walaupun belum sempurna. Jadi daripada kita meninggalkan seluruhnya, maka lebih baik kita menjalankan apa yang sudah bagus selama ini, sambil kita membenahi. Jangan kita menyatakan misalnya babi haram, tapi misalnya kita mengatakan ayam belum tentu disembelih dengan tata cara Islami. Nah, tapi pada saat itu justru kita malah memilih babi misalnya daripada ayam. Padahal ayam ini masih meragukan aja. Betul. Bisa halal, bisa juga subhat ya. Masih subhat misalnya. Tapi banyak orang yang menyatakan buat apa di bank syariah? Kalau sistemnya yang diterapkan juga sama gitu. Padahal kan apa yang sudah berjalan selama ini, insya Allah sudah ada yang namanya panduan dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, ini tadi kita sebut terakhir, tapi yang terakhir sekali nih Ustadz, untuk merampungkan diskusi atau obrolan hari ini yang kaitan dengan tadi sistem keuangan syariah, tapi ada juga yang disebut kita turunkan sedikit sistem bagi hasil, Ustadz. Kita juga bicara yang namanya kesepakatan antar pihak untuk saling bekerja sama dalam bentuk syirkah mungkin ya, perjanjian yang berbasis untuk syariah. Nah, bisa dijelaskan kira-kira Pak Ustadz, sekaligus ini sebagai penutup kepada umat untuk bisa lebih memahami gitu, sistem keuangan syariah. Ya, di lembaga keuangan syariah sebenarnya tidak ada yang namanya sistem pinjam meminjam. Iya, betul. Yang ada adalah berbasis kepada akad. Nah, jadi pembiayaannya itu berbasis kepada akad. Banyak akad-akad yang sudah ada dalam hukum Islam dari semenjak dulu atau dalam kitab-kitab klasik, bahkan dari semenjak zaman Nabi SAW itu sudah diberlakukan, misalnya mudharabah, kerjasama yang satu sebagai sahibul mal, yang satu sebagai mudharib. Ada juga misalnya musyarakah, saling berkongsi sesama modal atau juga sesama keahlian. Nah, dan akhir-akhir ini memang yang paling banyak dipraktekkan adalah murabahah, jual beli, karena lebih simpel. Bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan harga sekian dan margin sekian. Nah itu, jadi sudah ada sebenarnya akad-akad yang dari semenjak dulu sudah dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Itulah yang dioperasionalkan atau dilaksanakan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi sekali lagi jelas berbeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Baik Pak Ustadz. Jadi ini sudah terjelaskan sih Pak Ustadz ya, dengan sistem mudharabah tadi ya, dengan sistem musyarakah atau murabahah. Kalau musyarakah biasanya sering dikatakan itu antar orang atau antar lembaga itu saling bekerja sama Ustadz. Betul. Ya, baik modal maupun keahlian ya. Tapi yang lebih banyak yang digunakan nih murabahah itu ya. Murabahah itu ya. Nah jadi pemirsa, dengan penjelasan Ustadz yang terakhir tadi, kita juga berkesempatan tentunya akan berharap lebih banyak ini untuk bisa menjelaskan Pak Ustadz sistem keuangan syariah. Tentu tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode ini Pak Ustadz. Perlu berepisode-episode tentu Ustadz. Dan mudah-mudahan Ustadz berkenan nanti. Itu menjadi satu rangkaian episode ya. Tergantung dari produser kita nanti nih Pak Ustadz. Kita harapkan ini bisa berlangsung untuk beberapa episode nanti, khusus penjelasan berkaitan dengan ekonomi atau sistem keuangan syariah nih Ustadz. Iya, betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini sudah cukup panjang Ustadz menjelaskan. Tentunya kita berharap pemirsa juga bisa memahami atau mengerti, bisa disampaikan juga ke kami nih apa hal-hal yang kira-kira untuk bisa ditanyakan, bisa kita teruskan melalui Ustadz nanti. Kira-kira begitu ya Pak Produser ya, untuk bisa kita sampaikan melalui Ustadz nanti. Jadi Pak Ustadz, kesimpulan nih Pak Ustadz, kita minta untuk closing statementnya terkait dengan tema kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dan juga para pemirsa, mari sama-sama kita mengatur keuangan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi juga yang lebih kekal, yaitu adalah kebahagiaan ukhrawi, yaitu kebahagiaan akhirat. Dengan cara bagaimana kita menata keuangan, khususnya keluarga kita,
kita mencari dari sumber-sumber yang halal dan tentunya juga mempergunakan atau menginvestasikan dengan cara-cara yang halal juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa umat yang berbahagia. Hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu, tentunya pencerahan dari Bapak Ustadz Haji Maher Rijani. Beliau tentunya tidak bosan-bosannya untuk bisa berbagi, untuk berdakwah, tentunya berbagi ilmu pada kita semua. Kita harapkan nanti dengan episode berikutnya diisi oleh beliau kembali. Dan tentunya kami juga berharap kepada umat pemirsa untuk bisa memberikan like, subscribe, tentunya komennya jangan lupa. Barangkali ada hal-hal yang kurang dari kami untuk bisa diperbaiki, kita akan lakukan untuk perbaikan. Perbaikan tidak henti. Kira-kira demikian obrolan salam hari ini episode ke-17 tentunya menjadi kebanggaan kita bersama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang puas Ustadz nih.